Assalamualaikum, apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir atau hari kiamat. Pertama-tama saya akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, KD 1.2 menganalisis makna meyakini hari akhir. KD 2.2 berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sebagai wujud beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis makna meyakini hari akhir. 2. Siswa mampu menyebutkan dalil tentang terjadinya hari akhir. 3. Siswa mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. 4. Siswa mampu menyebutkan fase-fase setelah hari akhir. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan perilaku yang mewujudkan sifat beriman kepada hari akhir. Adapun indikator pencapaian kompetensi, pertama, menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Dan yang ketiga, menguraikan iman kepada hari akhir. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita memulai dengan doa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Adik-adik sekalian, apa arti daripada iman kepada hari akhir? Adik-adik sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Nah, selanjutnya kita akan bahas secara bersama-sama. Memahami makna hari akhir. Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhir dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Dalam surat Al-Fatihah ayat 4 yang artinya pemilik hari pembalasan. Hari akhir menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta dan beserta isinya dan berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Kiamat menurut Al-Quran. Kiamat menurut Al-Quran terbagi dua macam. Yang pertama, kiamat sugra atau kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Firman Allah yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubra atau besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Firman Allah yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan
dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Peristiwa yang akan diimani setelah mati. Yang pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang telah meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Dua, siksa kubur, yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Tiga, nikmat kubur, yaitu diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya sewaktu di dunia. Adapun fase-fase setelah hari akhir, yang pertama Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Hasyar atau hari berkumpulnya di padang mahsyar. Yang ketiga buku catatan atau buku amal kebaikan dan keburukan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat Yaumul Hisab dan Mizan. Yang kelima Asyirat. Yang keenam Yaumul Jaza. Yang ketujuh balasan perbuatan baik adalah surga, dan yang kedelapan balasan perbuatan buruk adalah neraka. Adapun hakikat beriman kepada hari akhir. Yang pertama, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah yang artinya, "Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat." Surat Al-Baqarah ayat 4. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunannya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Selanjutnya, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal solih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. 5. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melaksanakan ibadah seperti sholat, maupun dengan ibadah sosial seperti kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Adik-adik, selesai sudah penjelasan tentang hari akhir. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna taba'ah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.